Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 dari kelas 12 Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Depok akan memberikan materi tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Indonesia. Semoga kalian tidak bosan ya melihat video materi ini. Oke, let's get started. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Di kelompok 1 ini terdapat 4 anggota, yaitu saya Mutiara Laksitorini, nomor absen 19. Saya Nurlaila, nomor absen 22. Saya Revina Lisa Putri, nomor absen 24. Di dalam bab 5 ini terdapat 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang ketiga, perkembangan Islam di Nusantara. Yang keempat, peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Yang kelima, hikmah perkembangan Islam di Nusantara. 1. Masuknya Islam di Nusantara. Menurut hasil seminar Masuknya Islam di Nusantara tanggal 17 sampai 20 Maret 1953 di Medan, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriah, yaitu pada abad 8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama, jalur utara, dengan rute dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, hingga Nusantara. Yang kedua, jalur selatan, dengan rute di Arab, kemudian ke Yaman, Gujarat, Sri Lanka, hingga Nusantara. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Nusantara, yaitu wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya dalam waktu yang berbeda. Dengan waktu yang tidak lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok pulau sehingga mayoritas bangsa beragama Islam. Hal itu disebabkan antara lain sebagai berikut. A. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah, khususnya para ulama, untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pernyataan tadi juga diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. B. Adanya kesungguhan hati dan keuletan para dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, yaitu terdapat di dalam Quran Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 125. C. Persyaratan untuk masuk Islam sangat mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. D. Ajaran persamaan hak dalam agama Islam. E. Raja-raja Islam yang ada di berbagai Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah, khususnya terhadap rakyat mereka. 2. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi masuknya Islam dengan cara damai dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Melalui cara perdagangan. Letak Nusantara yang sangat strategis menjadi penyebab utama menyebarnya agama Islam. Para pedagang Muslim banyak yang menetap dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. 2. Melalui pernikahan. Karena para pedagang Islam tinggal lama di Nusantara, menyebabkan pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis dengan para pedagang. 3. Melalui pendidikan. Para ulama berdakwah melalui pendidikan di pesantren
masjid, musola. Mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. 4. Melalui kesenian. Wayang kulit merupakan salah satu media kesenian untuk berdakwah kepada penduduk lokal. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan Islam. 5. Melalui pengobatan. Pengobatan dijadikan cara ulama dalam menyebarkan Islam. Yang ketiga, perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, Pulau Sumatera. 2. Pulau Jawa. 3. Pulau Sulawesi. 4. Pulau Kalimantan. Dan yang kelima, Maluku Utara dan sekitarnya. Yang pertama adalah Sumatera. Daerah pertama dari Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Para pedagang India menikah dengan wanita pribumi. Para mubalik Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah ke rakyat biasa, tetapi juga ke raja-raja. Proses berawalnya berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat pesat, perkembangan Islam pun mendapat perhatian dan dukungan penuh. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Penemuan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncaknya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak. Untuk masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo yang terdiri atas Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Kerajaan Goa Talo telah terdapat kelompok masyarakat muslim dalam jumlah yang besar. Kemudian, atas jasa Dato' Ri Bandang dan Dato' Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan pesat. Setelah menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa Talo melakukan peluasan kekuasaannya. Goa menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Yang selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang paling luas. Hal ini berpengaruh terhadap penyebaran Islam di pulau ini. Berdasarkan Hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak, Sultan Trenggono, untuk memerangi Kerajaan Daha. Dengan perjanjian, apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata, berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Tumenggung dan Kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya, Raja Banjar, Pangeran Samudra, beserta segenap rakyatnya masuk Islam. Yang terakhir adalah Maluku Utara dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam, banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh Raja Islam Maluku, para pedagang, dan para mubalik dari Maluku juga. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara dibagi menjadi dua. Yang pertama, masa penjajahan. Yang kedua, masa perang kemerdekaan. Peranan umat Islam pada masa penjajahan. Yang pertama, masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan diri kepada Allah. 2. Rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam. Yang ketiga, semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan Islam. Hubbul watan minal iman.
cinta tanah air sebagian dari iman. Keempat, semboyan Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, mampu mendorong masyarakat Nusantara melakukan usaha mewujudkan kemerdekaan dengan berbagai cara. Kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajahan Portugis. Bangsa Portugis datang dari Eropa Barat ke dunia timur termasuk Nusantara dengan semboyan God, Glory, Gospel. Untuk mewujudkannya, bangsa Portugis menghalalkan segala cara, antara lain tahun 1511 merebut Bandar Malaka. Dari Malaka, bangsa Portugis melebarkan pengaruh dan kekuasaannya ke Kepulauan Maluku, Sunda Kelapa, mengadu domba dua kerajaan Islam, Ternate dan Tidore. Kebencian rakyat Ternate semakin meluas ketika Sultan Hairun dibunuh secara licik. Perang pun meletus dipimpin Sultan Babulah selama 4 tahun. Akhirnya, tahun 1574, rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku. 2. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Belanda pertama kali berlabuh di Banten tahun 1596 dipimpin Cornelis de Houtman. Tujuan kedatangannya untuk memaksakan praktik monopoli perdagangan dalam menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Menghadapi sikap dan perilaku penjajah Belanda yang tidak berperi kemanusiaan dan keadilan, kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam yang ada di berbagai pelosok Nusantara dipimpin oleh panglima perangnya masing-masing bangkit mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Walaupun perlawanan para pahlawan Islam dapat dipatahkan oleh penjajah, perlawanan dan perjuangan umat Islam terus berlanjut, sehingga kemerdekaan bangsa dan negara Nusantara betul-betul terwujud. Masa perang kemerdekaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Yang kedua, peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. Peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Yang pertama, ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Yang kedua, para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Peranan organisasi dan pondok pesantren. Yang pertama ada Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Serikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi dan Mas Tirta Adisuryo tahun 1905 di Solo. Tujuan organisasi ini menggalang kekuatan para pedagang Islam melawan monopoli pedagang Cina, memajukan agama Islam, menghapus penderitaan, penghinaan, dan ketidakadilan akibat ulah penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititik beratkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Nusantara dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Yang ketiga yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926.
Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU banyak melakukan usaha untuk memajukan dan memperbanyak pesantren, madrasah, serta pengajian-pengajian dengan maksud memajukan Islam dan kaum muslimin. Pada masa penjajahan Belanda, NU senantiasa berjuang menentang penjajah dan pernah mengeluarkan pernyataan politik yang isinya: pertama, menolak kerja rodi yang dibebankan oleh penjajah kepada rakyat. Kedua, menolak diadakannya misi atau wajib militer. Dan yang ketiga yaitu menyokong GAPI atau Gabungan Politik Indonesia dalam menuntut Nusantara yang memiliki parlemen kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat yaitu pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara yang penyelenggaraan pendidikannya bersifat tradisional dan sederhana. Mata pelajaran yang diajarkan di pesantren adalah ilmu tauhid, fikih Islam, akhlak, usul fikih, nahwu, saraf, dan ilmu mantik. Sumber penjelasannya biasanya kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak berharokat atau gundul yang biasa disebut dengan kitab kuning. Para pendidik dan pengajarnya biasa disebut kiai, sedangkan murid-muridnya disebut santri. Mereka bertempat tinggal di lokasi yang sama, yaitu pondok pesantren. 3. Masa pembangunan. Pada masa ini terdapat dua peranan, yaitu peranan umat Islam pada masa pembangunan dan peranan organisasi Islam pada masa pembangunan. A. Peranan umat Islam pada masa pembangunan. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sebagai umat Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk tampil di barisan terdepan dalam perjuangan, baik perjuangan fisik, yaitu berperang, maupun perjuangan diplomasi. Dalam usaha mengisi kemerdekaan, umat Islam memiliki andil besar dalam pembangunan di berbagai bidang demi tercapainya tujuan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun dalam beberapa peristiwa terjadi ketegangan antara Islam dengan pemerintah, akan tetapi umat Islam tetap mendapatkan kemajuan dalam pembangunan negeri ini. Hal ini terutama ditunjukkan organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Adapun bidang-bidang yang dibangun oleh segenap bangsa yang di dalamnya umat Islam yang merupakan mayoritas adalah bidang agama, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Peranan organisasi Islam. Organisasi Islam yang ada pada masa pembangunan ini cukup banyak, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang berdiri pada tahun 1947 di Yogyakarta. Lalu ada Pergerakan Mahasiswa Islam Nusantara atau PMII yang berdiri pada tanggal 17 April 1960. Dan yang terakhir ada Majelis Ulama Nusantara atau MUI yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975. Organisasi Islam yang memiliki peranan tersebut diantaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Nusantara, dan Lembaga Pendidikan Islam. Yang pertama, peranan Muhammadiyah dalam masa pembangunan antara lain: A. Melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha-usaha itu antara lain mengadakan pengajian-pengajian, mendirikan sekolah-sekolah agama atau madrasah, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah umum seperti TK, SD, SMP, SMU, dan universitas. B. Melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mendirikan rumah sakit, poliklinik, balai kesehatan ibu dan anak atau BKIA, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pernah berkiprah di bidang politik, namun dalam perkembangan selanjutnya melalui Munas MU pada tanggal 18 sampai 21 Desember 1984 di Situbondo
dengan tegas menyatakan bahwa NU meninggalkan aktivitas politik dan kembali ke kittah atau tujuan dasar pada waktu didirikannya pada tahun 1926. Jadi, dewasa ini NU merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, sosial, dan kemasyarakatan. Usaha-usaha NU antara lain yaitu yang pertama, mendirikan madrasah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah di bawah LP Ma'arif NU dan perguruan tinggi NU. Yang kedua, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren, di antaranya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 Hijriah. Yang ketiga yaitu mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa klinik dan rumah sakit NU. Yang keempat, mengelola dan mengembangkan ekonomi keumatan melalui koperasi dan ekonomi kerjasama. Yang ketiga ada Majelis Ulama Nusantara, yaitu memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam di Indonesia pada umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. MUI adalah penghubung antara ulama dan umara, serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat Islam di Indonesia guna menyukseskan pembangunan nasional. Yang keempat yaitu penerapan lembaga pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam adalah badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan umatnya di bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia ada yang didirikan dan dikelola langsung oleh pemerintah atau Kementerian Agama. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan dan dikelola oleh swasta, tetapi di bawah pengawasan serta pembinaan Kementerian Agama. Adapun peranan-peranan kelembagaan Islam dalam pembangunan antara lain, melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memupuk persatuan dan kesatuan umat, mencerdaskan bangsa Indonesia, dan mengadakan pembinaan mental spiritual. Yang kelima ada hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Pertama, jiwa dan semangat melakukan dakwah dengan kehadiran pedagang Islam dari luar yang telah menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara memberikan inspirasi baru terbentuknya sebuah nuansa damai bagi perkembangan agama yang sudah ada di Nusantara ini. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dalam tatanan kehidupan menjadi baik pula. Yang kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Dakwah dilakukan dengan lisan dan tulisan. Hasil-hasil karya para ulama berupa kitab kuning dan buku literasi sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Yang ketiga, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan, kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Yang keempat, keterampilan dalam memperkaya khasanah, bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah, bersahabat dengan kultur masyarakat. Yang kelima, kearifan para ulama dan memodifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat membentuk corak Islam yang hadir dengan keramahan dan bijaksana, serta membiasakan masyarakat Islam bersikap toleran, arif, dan damai. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.